Di sini Mawa adalah korban dan Mawa sedang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi jangan diputar balikan. Bak sinetron yang tak kunjung sampai di episode terakhir, drama rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi kembali memunculkan babak baru. Laporan polisi terus bergulir, berbagai tuduhan terus bertaburan tiada akhir. Saat Insanul terus berkoar-koar, kondisi Mawa justru disebut semakin memprihatinkan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Dan kapan drama ini akan menemukan akhir ceritanya? Drama cinta segitiga antara Wardatina Mawa, suaminya Insanul Fahmi, dan aktris Inara Rusli masih terus menyitakan perhatian publik. Setelah laporan dugaan perselingkuhan yang dibuat Mawa beberapa waktu lalu, kini kasus ini masih bergulir dengan dinamika baru yang bikin penasaran. Siapa yang akan unggul dalam konflik ini? Kuasa hukum Mawa menegaskan bahwa kasus utama tetap fokus pada laporan dugaan perselingkuhan. Meski Insanul dan Inara membalas dengan laporan dugaan illegal access terkait rekaman CCTV, substansi utama tetap tidak berubah. Kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini. Persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan? Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Tuduhan bahwa Mawa ikut menyebarkan rekaman CCTV jelas tidak benar. Seluruh bukti sudah diserahkan ke penyidik dan posisi Mawa adalah korban yang menerima informasi dari pihak ketiga. Rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan. Karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Terbukti bahwa hingga kini tidak ada satupun video yang beredar di publik karena semua bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi dipastikan Mawa tidak terlibat dengan tuduhan jual beli rekaman. Saya tekankan lagi bahwa Mawa itu bukan penyebar. Dia mendapatkan informasi dari orang lain. Ya. Nah, informasi itulah ya yang didapatkan oleh Mawa. Jadi bukan dia yang menyebarkan. Jadi saya tegaskan, Mawa tidak pernah memerintahkan, menyuruh atau terlibat dalam akses apapun terkait CCTV itu. Ya, di sini Mawa adalah korban dan Mawa sedang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi jangan diputar balikan.
saya bingung ya, itu dijual itu seperti apa. Karena sampai detik ini satu pun tidak ada yang punya, satu pun tidak ada yang memiliki. Apa pernah ada yang lihat? Nggak pernah kan? Karena memang Mawa langsung memberikan kepada penyidik. Jadi kalau ada statement jual atau apapun kita nggak tahu, dan ada nggak yang punya. Sangat berbeda dengan pandangan Insanul, pihak Mawa menyebut pemberi CCTV bukanlah komplotan. Karena menurut mereka masalah utamanya kan bukan itu. Saya tidak melihatnya sebagai suatu komplotan ya, karena jelas fokus kita laporan dugaan tindak pidana pasal 284 KUHP. Nah, bukti sudah kita serahkan dan juga kita siap kooperatif, dan kami yakin penyidik akan objektif dan profesional untuk memproses perkara ini. Kuasa hukum Mawa memang tidak secara gamblang menyimpulkan bahwa Insanul bersikap manipulatif. Namun ia menekankan agar semua pihak tidak terkecoh dan mengaburkan perkara utama. Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus persoalan utamanya, ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya. Utamanya kan kenapa sekarang kok malah ribut lebih besar, jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya. Di sisi lain, kuasa hukum Mawa juga membeberkan perkembangan kasusnya saat ini. Insanul beserta saksi lain telah dipanggil dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, untuk laporan kita yang di Polda Metro memang update-nya untuk Insan dan saksi satu lagi itu, kalau nggak salah mertuanya, itu sudah dipanggil dan sudah datang kemarin dan sudah diperiksa. Untuk yang di Polda masih penyidik masih mengolah dulu dari semua saksi yang sudah dipanggil, dan nantinya pasti akan tunggu setelah itu akan dilakukan gelar untuk pastinya untuk ke tahap berikutnya. Meski begitu, Mawa sendiri disebut belum menerima panggilan terkait laporan illegal access di Mabes Polri. Kalau untuk Mawa sampai sekarang memang belum ada panggilan di Mabes terkait illegal access, sampai sekarang belum ada. Gitu. Kalau informasi memang itu kami belum ada kabar atau apapun itu terkait panggilannya di Barreskrim ya, karena pastinya nanti mungkin dari Barreskrim mengumpulkan saksi-saksi dulu, dan untuk kami memang belum tahu nih kapan dan waktunya persisnya, kita belum tahu. Di tengah hiruk-pikuk kasus ini, diungkapkan bahwa Mawa mengalami tekanan psikologis yang tidak ringan. Ia merasa tertekan akibat fitnah yang menyebutnya ikut menyebarkan CCTV. Tapi ia memilih untuk tenang, fokus, dan diam. Semua proses hukum diserahkan ke tim kuasa hukumnya sambil menjaga mental supaya nggak ambruk karena sorotan yang tiada henti. Ya, kalau untuk itu sih memang saat ini Ibu Mawa memang merasa lebih sedikit tertekan ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan. Jadi memang mungkin untuk saat ini Ibu Mawa mau tidak terlalu banyak berkomentar dan menjalani saja proses yang ada. Meskipun semua drama dan tekanan datang silih berganti, Mawa tetap teguh pada keputusannya. Ia menolak poligami dan ingin berpisah dari Insanul. Sebenarnya tegas dari kemarin memang Mawa tidak mau dipoligami dan tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Gugatan cerai memang belum diajukan karena Mawa menunggu proses hukum selesai. Tapi satu hal yang jelas, dia tidak mau kompromi soal prinsipnya. Belum, karena memang masih menunggu proses yang di Polda dulu. Dan ini kan masih ada proses lagi di Barreskrim segala macam ini, jadi memang masih menunggu dulu. Kini, publik terus menunggu babak baru drama ini.
Setiap langkah baru selalu memunculkan spekulasi, pertanyaan, dan rasa penasaran. Rumah tangga Mawa, Insanul, Inara masih menjadi drama cinta segitiga yang bergulir tanpa henti, dan setiap perkembangan pasti menarik perhatian semua orang. Meski banyak isu dan rumor yang beredar, kisah rumah tangga Mawa, Insanul, dan Inara tetap menjadi sorotan utama. Drama ini seakan tak pernah kehabisan babak baru, di mana setiap perkembangan selalu menimbulkan tanda tanya dan membuat publik kian menanti. Di saat Insan kekeh ingin poligami, Mawa justru teguh ingin berpisah, saling berlawanan dan menambahkan bumbu dalam drama ini. Lantas, bagaimana menurut kamu Igeners? Siapakah yang akan unggul dalam persoalan hukum ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.